Dalam kitab Ibrani terdapat sebuah ayat yang berbunyi, orang yang tidak memiliki iman, maka tidak memperoleh keridaan Tuhan. Karena siapapun yang mendekat kepada Tuhan harus percaya pada keberadaannya. Dan juga harus percaya bahwa Tuhan akan memberi ganjaran kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Seperti pada zaman kuno, dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, terdapat bahwa setiap orang yang datang ke hadapan Tuhan percaya padanya. Dan percaya bahwa Tuhan memberi ganjaran kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Tetapi jika seseorang tidak percaya, apakah Tuhan menyukai mereka? Tidak menyukai. Hari ini kita berdoa untuk kerajaan Tuhan. Untuk mendirikan sebuah perusahaan besar, kita berdoa. Saat berdoa, saudari Zhao Heng juga berdoa. Kemudian, terdapat suara yang muncul dari dalam jiwanya. Suara ini dipercaya datang dari roh Tuhan. Atau mungkin dari roh Tuhan yang berkata, sebuah suara yang penuh emosi dan marah berkata, singkirkan orang yang tidak percaya. Jangan biarkan orang yang tidak percaya bersatu hati dengan kita. Karena orang yang tidak percaya akan menggugat. Orang yang tidak percaya. Sementara yang percaya seharusnya bekerja. Orang yang tidak percaya akan mengucapkan kata-kata pesimis yang menggoyahkan orang lain. Selain itu, suara itu sangat marah. Artinya, Tuhan tidak menyukai orang yang sial. Dia tidak menyukai orang yang sial. Dalam Alkitab, ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa orang yang tidak percaya tidak menerima warisan dari Tuhan. Jadi, pada zaman Alkitab, hal itu terjadi seperti ini. Apakah di zaman sekarang, orang yang tidak percaya juga tidak memperoleh warisan Tuhan? Ketika Tuhan mengutus para pemimpin dari 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Salah satunya malang saja. Nasib malang itu berakhir dengan kematian yang diakibatkan oleh wabah yang diturunkan Tuhan. Sebab semua yang mengikuti orang yang tidak percaya, semua musnah di padang gurun. Tak satu pun berhasil mencapai tanah Kanaan, kecuali 2 orang. Semua orang lainnya, mereka mati di Dagan. Tuhan terhadap orang malang sangat tegas. Benar-benar tegas terhadap yang malang. Sangat tegas. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Semua alam semesta diciptakan atas firman Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin perintah Tuhan yang telah ditetapkan itu, jika tidak dipercaya? Mendapat keridaannya, firman-Nya, dan perintah-perintah yang diberikannya. Yang jika tidak dipercaya, mungkin ada yang berkata, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah keraguan yang berasal dari Tuhan? Tuhan belum menyatakannya kepada saya, kan? Mengapa Tuhan harus mengungkapkannya kepadamu? Karena di antara para nabi zaman dahulu, Tuhan mencintai wahyu siapa? Percaya kepada nabi sama dengan percaya pada Tuhan. Pada zaman kuno, Tuhan berbicara kepada Musa. Apakah dia juga berbicara kepada orang-orang kafir? Tidak, Tuhan hanya berbicara kepada hamba-hambanya. Maka apa yang diucapkan oleh hambanya? Mewakili firman Tuhan. Jadi, jika mereka tidak percaya kepada firman Musa, itu sama dengan tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena Tuhan telah menyampaikan firman-Nya di antara 2 malaikat kerubim yang berlutut dalam kesucian. Berbicara kepada Musa. Apa yang Musa ucapkan? Jika tidak dipercaya, apakah itu berarti tidak percaya kepada Musa? Musa hanyalah penyampai pesan. Seorang nabi, nabi Tuhan. Seorang nabi, sehingga dia memiliki. Dia dapat memperoleh firman Tuhan. Jadi, apakah orang biasa bisa menerimanya? Biasanya sangat sulit. Mungkin tidak akan mendapatkannya. Jika memang tidak mendapatkannya, Tuhan tidak mengungkapkannya kepada mereka. Maka mereka tidak percaya. Dan dengan demikian, melawan hamba Tuhan. Itu pasti sama dengan melawan Tuhan. Jadi, Tuhan benar-benar tidak menyukai orang malang. Kita ingat bahwa pada abad keempat ada seseorang yang bernama Gideon. Saat itu akan menyerang orang Burma. Tuhan lalu berkata kepada Gideon, orangnya terlalu banyak. Kamu harus bilang kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Saat itu jumlah orang yang ikut mungkin sekitar 30-40 ribu. Namun banyak yang tidak beruntung pulang. Tuhan juga berkata orang terlalu banyak. Kamu suruh mereka. Kita pergi ke tepi air untuk minum. Yang minum dengan tangan berdiri di satu sisi. Yang berlutut untuk minum berdiri di sisi lain. Nah, yang berlutut untuk minum sangat banyak. Yang minum dengan tangan hanya ada 300 orang. Tuhan berkata, aku akan pakai 300 orang ini untuk menyerang orang Burma. Tuhan, mengapa hanya memakai 300 orang saja bukan puluhan ribu untuk menyerang orang Burma? Yang minum dengan tangan adalah yang percaya pasti menang melawan orang Burma. Yang berlutut minum adalah yang tidak waspada. Mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Mereka tidak waspada saat Tuhan memberi petunjuk. Mungkin mereka bahkan tidak mengerti. Bahkan tidak percaya seperti itu. Yang tidak percaya tidak dipakai Tuhan. Tuhan ingin memakai orang yang percaya. Orang yang percaya pasti tidak hanya dipakai, tetapi juga dikaruniai kemuliaan oleh Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.